Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Dwi Kiamat Pertama dengan NIM 64241230 kelas 643B26. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal tugas PBL ketiga, yang dimana pada PBL kali ini itu tuh menjelaskan tentang perputaran piutang dan anggaran pengumpulan piutang. Yang pertama saya akan jelaskan di sini ada perputaran piutang. Perputaran piutang di dalamnya itu ada penjualan bersih, ya, ada penjualan bersih, piutang awal tahun, akhir tahun, rata-rata piutang, perputaran piutang, dan rata-rata pengumpulan piutang. Yang pertama di sini ada penjualan bersih. Angka di penjualan bersih ini kita tuh dapetin dari HPP General yang sudah kita pernah buat, yang dimana anggaran penjualan ini, ya, itu akan jadi penjualan bersih di perputaran piutang untuk tahun 2025. Kemudian yang kedua di sini dapat piutang awal tahun dan piutang akhir tahun, itu tuh angkanya asumsi dari kita sendiri. Asumsi dari kita sendiri, yang dimana asumsi saya piutang awal tahun untuk tahun 2025 itu sebesar 7 triliun, sedangkan piutang akhir tahunnya sebesar 8 triliun 971 juta 8 triliun 971 miliar 121 juta 523.400. Kemudian yang rata-rata piutang di sini itu dari hasil 7 triliun ini ditambah dengan 8 triliun, hasilnya kita bagi dengan 2. Maka rata-rata piutangnya sebesar 7 triliun 985 juta 7 triliun 985 miliar 560 juta 761.700. Kemudian untuk perputaran piutangnya ini didapat dari ini 31 triliun ini dibagi dengan 7 triliun yang rata-rata piutang, maka hasilnya 4. Yang terakhir, rata-rata pengumpulan piutang dalam 1 tahun. Ini tuh artinya rata-rata pengumpulan piutang dalam 1 tahun, ya. Yang berarti dalam 1 tahun itu ada 360 dibagi dengan 360 kita bagi dengan perputaran piutangnya, yang berarti rata-rata pengumpulan piutang itu sebesar 90. Oke, yang kedua di sini ada anggaran pengumpulan piutang. Yang pertama, di anggaran pengumpulan piutang di sini itu ada bulan penjualan. Bulan penjualan ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai Desember. Kemudian rencana penjualannya, kemudian harga jual, nilai penjualan, dan anggaran pengumpulan piutangnya dari bulan Februari sampai Desember. Sama untuk rencana penjualan, ini tuh didapat dari anggaran produksi. Anggaran produksi, ya, rencana penjualan untuk bulan Januari 68.950, langsung kita tarik saja sampai Desember. Hasilnya 844.124. Kemudian untuk harga jualnya ini didapat dari HPP General. HPP General yang di sini harga jual untuk motor Yamaha merek Aerox, ya. Sama, Februarinya masih sama harganya, dan seterusnya sampai bulan Desember masih sama semuanya, 37.840.700. Maka nilai penjualannya itu di sini dari 68.950 ini kita kalikan dengan 37 juta, maka hasilnya 2.609 miliar 116 juta sekian. Untuk Februarinya sama, dari hasil 69.000 ini dikalikan dengan 37 juta, hasilnya 2,6 triliun 2 triliun 626 miliar. Kemudian untuk yang Maret masih sama, kita kalikan dengan ini juga 70.760, kita kalikan 37.840.700, hasilnya 2,677 triliun. Langsung kita tarik aja sampai Desember. Totalnya semua 31 triliun 942 miliar 243 juta 46.800. Untuk anggaran pengumpulan piutangnya di bulan Februari, kita turun ke bawah. Bulan Februari untuk keterangan yang A, ini tuh dari hasil nilai penjualan di bulan Januari, kita kalikan dengan 75%.
nilai penjualan di bulan Januari yang udah kita kalikan dengan 75%, ini kita kalikan lagi dengan 5%. Kita kalikan lagi dengan 5%. Hasilnya 97.859.938. Untuk keterangan A yang terakhir ini didapat dari 1,9 triliun, kita kurangkan dengan 97 miliar, maka hasilnya 1,8 triliun. Untuk bagian yang B, untuk bulan Februari, ini sudah didapat dari nilai penjualan di bulan Januari, kita kalikan dengan 20%. Kemudian untuk bagian C-nya, ini sudah didapat dari 1,8 triliun yang ini, ya, kita tambah dengan 521 miliar yang ini. Hasilnya 2,3 triliun sekian. Untuk yang bulan Maret, yang pertama untuk keterangan A-nya, ini tuh didapat dari nilai Januari. Ya, jadi kalau misalkan bulan Maret, yang pertama untuk keterangan A, kita naikin dulu 2 bulan. Jadi di bulan Januari ini kita kalikan dengan 5% dulu. Kemudian untuk keterangan B-nya, baru kita naikin lagi 1 bulan dari nilai penjualan Februari, kita kalikan dengan 75% dulu. Ya, jadi yang pertama dari bulan Januari kita kalikan 5%, naik 2 bulan. Yang kedua di bagian keterangan B-nya kita naik 1 bulan dari bulan Februari, kita kalikan dengan 75%. Nah, bawahnya baru hasil dari 75% tadi kita kalikan lagi dengan 5%. Nah, untuk keterangan B yang bagian akhir baru dari 1,9 triliun ini, kita zoom dulu, kita kurang dengan 98 miliar. Kita zoom. Nih, hasil ini itu hasil kurang dari ini dikurang dengan ini. Kemudian yang bagian C-nya sama, kita naikin 1 bulan lagi, jadi dari Maret berarti Februari, kita kalikan dengan 20%. Yang D-nya itu dari hasil 1,8 triliun ini kita tambah dengan 525 miliar. Hasilnya 2,3 triliun sekian. Hasil sini. Untuk keterangan D-nya. Nah, keterangan D ini nanti kita masukin ke bagian sini. Ya. Kalau Februari yang 2,3 triliun ini kita masukin ke sini. Februari kita masukin ke sini. Maretnya yang A kita masukin ke hijau sini. Yang D-nya kita masukin ke sini. Gitu. Untuk April yang A sama, kita naikin 2 bulan dulu, jadi di April berarti Februari. Iya, berarti Februari. Kita kalikan dengan 5% dulu. Berarti bawahnya baru naik 1 bulan. Berarti kalau April ini Maret, kita kalikan dengan 75%. Baru hasil 75% tadi, kita kalikan dengan 5%. Nah, keterangan B, bagian terakhir, itu hasil dari 1,9 triliun ini, kita kurang dengan 99 miliar. Nah, keterangan C-nya, itu didapat dari naik 1 bulan lagi, April berarti di sini Maret, dikali dengan 20%. Nah, hasil D-nya itu didapat dari 1,892 triliun. Kita tambah dengan 531 miliar. Di bulan Mei sama juga, masih sama rumusnya. Kita naikin 2 dulu. Kita naikin 2 dari Mei berarti April, Maret. Kita naikin 2 dulu, kali 5%. Baru habis itu kita naikin 1, berarti habis Mei, sebelum Mei, April, kita kali dengan 75%. Baru yang 75%, kita kali dengan 5%. Kita kali dengan 5% lagi. Nah, habis itu kita kurang 2 triliun ini, kita kurang dengan 100 miliar. Nah, untuk keterangan C-nya, kita naikin 1
bulan lagi, kita turunin 1 bulan lagi, berarti Mei, April, kita kali dengan 20%. Nah, yang D-nya didapat dari ini, kita tambahkan dengan ini, kita tambah dengan ini. Gitu. Dan seterusnya sampai dan seterusnya sampai bulan November. Rumusnya seperti itu. Kita ulang-ulang saja. Kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya kerja, pokoknya kerja apa aja, nggak tahu, pokoknya kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya kerja, pokoknya kerja apa aja, nggak tahu, pokoknya kerja, kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya kerja, pokoknya kerja apa aja, nggak tahu, pokoknya kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya kerja, pokoknya kerja apa aja, nggak tahu, pokoknya kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya. Oke, yang terakhir untuk bulan Desember itu, untuk bulan Desember yang keterangan A ini sama ya dengan bulan-bulan sebelumnya. Untuk keterangan A pertama kita naikin 2 dulu, berarti Desember ke Oktober di sini masih sama juga, kita kali 5%. Nah, untuk keterangan B-nya itu didapat dari sini. Yang ini nilai jual November, dan untuk keterangan C-nya itu nilai penjualan yang Desember. Nah, setelah kita masukin sesuai dengan ini ya, oranye ke oranye ya, dan hijau ke hijau. Untuk bulan Maret keterangan A-nya kita taruh di Februari, di Februari berarti. Oke. Maret berarti hijaunya di sini di Januari. Yang kuningnya di Februari. April sama semua, dan total semuanya hasilnya 30 triliun 944 miliar 650.713.